I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat sore semuanya. Baiklah, di sini adapun saya sebagai pemateri. Di sini saya akan membawakan materi tentang judul pemahaman terhadap berbagai metode diklat. Adapun pengertian pendidikan dan pelatihan atau diklat, yaitu di mana pendidikan itu ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya. Sedangkan pelatihan itu menurut Kaswan merupakan usaha terencana oleh organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran pegawai atas kompetensi yang terkait dengan pekerjaan. Kemudian adapun tujuan dan manfaat pendidikan dan pelatihan atau diklat. Yang pertama itu untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan kepribadian, etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi. Kemudian yang kedua ada menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat bersama persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ada memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir ada pun menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Adapun macam-macam metode diklat. Nah, yang pertama itu ada metode seminar, di mana metode seminar ini merupakan metode seluruh peserta diklat melakukan kegiatan diskusi berdasarkan hasil penelitian untuk menyampaikan informasi. Yang kedua ada metode kerja kelompok, di mana metode kerja kelompok ini merupakan metode penyajian materi pelatihan dengan menginstruksikan peserta pelatihan untuk bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas tertentu guna mencapai tujuan pelatihan. Selanjutnya yang ketiga ada metode kerja lapangan, yang dimana metode ini berbeda di suatu tempat di luar pelatihan. Tempat tersebut tidak hanya untuk observasi saja, tetapi juga terlibat langsung dan aktif di lapangan kerja, sehingga peserta pelatih dapat langsung bekerja secara langsung. Yang keempat yaitu metode curan pendapat, yang mana metode ini untuk memecahkan masalah tertentu dengan mengumpulkan ide dari anggota kelompok secara spontan. Selanjutnya ada metode presentasi, yang mana metode ini menyampaikan informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari pelatih melalui penggunaan komunikasi yang satu arah. Selanjutnya ada metode penemuan, di mana metode ini ialah berproses muncul mental, di mana peserta pelatihan dapat menyerap atau mengintegrasikan proses atau prinsip-prinsip dalam metode penemuan tersebut. Selanjutnya ada metode eksperimen, di mana metode ini peserta pelatihan diajak mencoba atau mengamati, kemudian hasilnya dikomunikasikan dalam pelatihan dan dievaluasikan oleh pelatih. Selanjutnya ada metode bermain peran, di mana metode ini yaitu proses belajar yang tergolong dalam metode simulasi.
Selanjutnya ada metode inquiry, di mana merupakan proses pelatih memberi tugas penelitian masalah kepada peserta pelatihan. Dan selanjutnya yang ke-10 metode simulasi, di mana metode ini merupakan proses penyajian pengalaman belajar dalam penggunaan situasi simulasi untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Dan ada pun metode problem solving, di mana metode ini merupakan proses berpikir dengan menggunakan wawasan, terlepas dari kualitas pendapat yang digunakan pelatih untuk mendorong peserta pelatihan menemukan serta memecahkan masalah. Dan selanjutnya ada metode tanya jawab, yang mana metode ini proses pelatihan bertujuan untuk mencapai tujuan pelatihan melalui presentasi materi secara lisan. Selanjutnya ada metode kuantum. Metode kuantum ini merupakan metode belajar yang menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada pada peserta pelatihan dan interaksi melalui program pelatihan. Kemudian ada metode diskusi, yang mana metode ini merupakan metode pelatihan dengan memecahkan masalah yang dihadapi baik itu 2 orang ataupun lebih. Dan yang selanjutnya ada metode ceramah. Metode ini di mana pelatih secara lisan mendeskripsikan atau menjelaskan kepada peserta pelatihan menggunakan metode ceramah. Dan yang ke-16 ada metode praktik, di mana metode ini ialah aktivitas di mana peserta pelatih mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dari proses pelatihan di bawah penguasaan trainer dalam dunia kerja. Dan yang terakhir ada metode permainan. Metode perbedaan ini merupakan proses memberikan materi pelatih secara menarik, menyenangkan, dan menantang di dalam penyampaian materi pelatihan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada peserta. Apabila ada pertanyaan, saya silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, kepada Ibu Susan dipersilahkan. Baik, Bu, terima kasih. Menurut Ibu, apa indikator keberhasilan suatu pelaksanaan diklat tersebut? Sekian, terima kasih, Bu. Baiklah, di sini saya menjawab. Tadi Ibu menanyakan apa indikator keberhasilan suatu pelaksanaan diklat. Dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan dari diklat ini merupakan reaksi peserta dalam mengikuti diklat, perubahan perilaku peserta setelah mengikuti diklat, dan hasil nyata yang dapat berpengaruh untuk pekerja masing-masing setelah mendapatkan ilmu dari kediklatan tersebut. Di mana Ibu Susan, apakah sudah paham dengan jawaban saya? Alhamdulillah sudah, Bu. Terima kasih. Baik, kepada ibu-ibu yang lain, apa ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, kepada Ibu Tinta kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, aspek apa yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan diklat? Yang Bu. Nah, baiklah, di sini saya langsung menjawab. Aspek yang dapat diperlukan dievaluasi dalam proses pelaksanaan diklat. Adapun pelaksanaan diklat ini mengacu kepada pedoman penyelenggaraan, perlu dievaluasi mencakup 4 aspek, yaitu evaluasi terhadap peserta diklat, adapun widya suara, penyelenggaraan, dan proses diklat tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Kepada Ibu Tinta, apakah sudah paham dengan jawaban saya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.